Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Ayat 14 mulai. Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sampai situ. Dalam ayat 14, 15, 16. Di situ kata kuncinya adalah kasih. Tuhan sudah memulai dengan kasih untuk membangun peradaban baru. Kenapa saya katakan membangun peradaban baru harus dengan kasih Bapa? Kasih yang dimiliki oleh Bapa ini berbeda dengan yang dimiliki kebanyakan orang. Apalagi cinta yang seringkali diubah di mana-mana oleh manusia. Nah, seringkali juga kata kasih dan cinta ini dikolaborasikan menjadi cinta kasih. Jarang orang mengatakan kasih cinta, kecuali orang timur. Orang timur itu saudara kita di Indonesia sebelah timur sana, tolong kasih cinta mereka. Jadi bahasanya dibalik gitu. Ini ada ya. Orang-orang teman saudara kita di Indonesia Timur kan kalau tata bahasanya kadang dibalik-balik. Cinta kasih. Tapi Bapa memulai semuanya itu membangun peradaban baru. Di mana peradaban baru ini supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada kemuliaan. Itu turun-temurun. Dan terus dosa setelah orang mengenal Yesus, ada yang separuh umurnya, ada yang 3/4 umurnya, ada yang sejak dari dalam kandungan, ada juga karena orang tuanya sudah mengikut Kristus. Tetapi kekekalan dalam kebinasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, ini siapa yang nanggung? Jadi keselamatan di dalam kekristenan di dalam Kristus itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena apa? Karena keselamatan di dalam Kristus itu yang memulai adalah Tuhan. Tuhan ngerti kalau manusia itu tidak mungkin bisa hidup kekal dalam kemuliaan. Tuhan ngerti itu. Karena yang menghukum manusia juga Tuhan sendiri. Nah, karena Tuhan ngerti bahwa yang menghukum manusia lewat kesalahan manusia di Taman Eden itu, Tuhan mengusir manusia di Taman Eden. Ketika itu iblis punya peluang, punya posisi yang strategis untuk menindaklanjuti rancangannya membinasakan manusia. Karena saudara tahu yang diusir terlebih dahulu dari kerajaan surga itu iblis, bukan gerejanya.
sebelum gerejanya masuk ke padang belantara pengungsian, akan terjadi peperangan yang dahsyat itu nanti. Si iblis itu nanti diusir dari surga, terjadi peperangan yang luar biasa, akhirnya tercampak ke bumi karena lahirnya anak laki-laki ketiga itu nanti mendatangkan kemarahan besar atas iblis. Oleh sebab itu kita pahami tentang roh kasih karunia. Bapa yang penuh kasih itu mengaruniakan, menyerahkan anaknya demi menebus dosa kita. Kalau kita memahami soal penebusan ini, maka kita nanti akan ngerti bahwa perjuangan hidup kita untuk meraih kesempurnaan itu tidak sebanding dengan kasihnya Bapa. Kita punya beban untuk berjuang, tetapi terlebih besar beban yang sudah diangkat oleh Dia. Ayat selanjutnya dulu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, yang percaya tidak dihukum, tapi yang percaya mendapat kemuliaan, yang tidak percaya berada pada hukum. Terus, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau sang terang itu hadir dan manusia tetap berada pada posisi melakukan kejahatan, itu adalah satu bentuk penolakan terhadap hadirnya sang terang. Terus, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi kalau orang berbuat jahat dan terus berbuat jahat, maka kalau kita mendekat dan datang kepada terang, maka kita ini diterangi. Ketika kita diterangi, maka segala bentuk kejahatan apa saja akan tampak di depan sang terang itu. Terus, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, segala sesuatu yang dilakukan sesuai kebenaran firman Allah juga akan tampak. Jadi keadilan Tuhan itu menjadi sempurna ketika anaknya itu dikorbankan. Jadi kasih Allah itu wujudnya mempersembahkan anaknya, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita tidak cukup berhenti bagaimana sekarang memperoleh hidup yang kekal itu. Kalau Tuhan memilih kita menjadi orang-orang kudusnya, Yesaya pasal 13 yang lalu sudah kita baca, bagaimana kita dipersiapkan Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi orang-orang perkasanya Tuhan, untuk menjadi pelaksana dari putusannya Tuhan. Kalau kita keliru berpikir dari persoalan ini, maka nanti kita menjadi langkah kita ke depan menjadi tersesat semua. Apalagi kalau berbicara ke gerakan panen raya, saudara jangan salah berpikir soal panen raya. Tetapi lewat pengajaran firman Allah, kita akan mengerti bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan. Apa yang diputuskan Tuhan untuk kita memperoleh keselamatan yang kekal, itu pasti. Kedatangannya bukan untuk menghakimi, tetapi Dia berkorban menebus dosa kita.
Kedatangannya yang pertama harus kita pahami itu tugas. Tugasnya Tuhan sebagai anak tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal, maka dia berkorban di kayu salib untuk menebus kita. Jadi kalau saudara punya kesaksian ini sehingga saudara jelas menerangkan, untuk apa datang lagi? Kan sudah datang. Kalau saudara melihat mungkin YouTube atau apa, perdebatan tokoh-tokoh dunia tentang keselamatan di dalam Kristus, apapun yang terjadi, banyak orang-orang yang kadangkala membuat satu pernyataan-pernyataan yang tidak profesional karena emosi. Saudara jangan terpancing oleh kondisi yang sebegitu. Saudara jangan terpancing oleh kondisi perdebatan, pertentangan oleh orang-orang yang berpikiran tidak sehat. Percaya silahkan, tidak percaya sudah, tidak usah dibicarakan. Itu iman kita. Amin. Ini iman kita. Sebab itu ketika dia berkorban supaya kita diselamatkan, maka kita harus paham nilai kasih itu. Matius pasal 13. Kalau kita memahami persoalan korban, betapa pengorbanannya itu begitu sangat berarti bagi hidup kita. Maka saudara akan merasakan hidup ini semakin hari kok semakin tidak berarti. Andai kata Tuhan tidak melawat saudara. Matius pasal 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Perumpamaan ini sangat jelas mendidik kita supaya kita menghargai roh kasih karunia. Kalau di dalam Kristus tentang kerajaan surga itu kita diselamatkan, begitu berartinya kerajaan Allah itu laksana harta terpendam yang sulit dicari. Banyak orang mencari, tetapi sulit mendapatkannya. Sementara ada yang menemukan harta terpendam itu, maka dengan sukacitanya orang itu pulang dan menjual seluruh miliknya, lalu memberi lokasi itu, lokasi yang di dalamnya ada harta karun, harta terpendam. Karena dia menilai bahwa kerajaan surga, harta terpendam itu lebih berarti ketimbang harta miliknya. Dari sini kita harus paham bahwa kita dididik untuk menghargai roh kasih karunia. Berbicara kerajaan surga, ini berbicara keselamatan, baik sekarang, yang akan datang, dan dalam masa kekal. Oleh sebab itu, kita dididik oleh Tuhan lewat dua ayat ini. Kalau Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk segala dosa kita, untuk segala kegagalan kita,
untuk segala kelemahan kita, untuk segala penyakit kita. Diibaratkan kita menemukan sebuah ladang yang di dalamnya terpendam harta yang kekal. Kalau kita memahami persoalan ini, maka dari hal kerajaan surga untuk sebuah keselamatan yang kekal, kita harus belajar mengutamakan. Orang ini pergi pulang menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang itu. Artinya, kalau kita memahami betapa dalamnya, betapa sempurnanya dari hal kerajaan surga, dari hal pengorbanan Kristus, maka kita masing-masing pribadi harus belajar memfokuskan diri. Segala kekuatan yang kita miliki dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, budi dan kekuatan, kita fokuskan kepada Tuhan. Kalau kita memahami persoalan ini, maka di tengah-tengah kesulitan dan terus di tengah-tengah kesulitan yang terus bertambah, terus berkembang, terjadi di sana sini, maka kita pasti terpelihara oleh kekuatan Tuhan. Amin. Realisasinya, kalau lewat ibadah, sebagaimana Tuhan sudah berkorban menjadikan kita ini imam-imam yang rajani bagi Tuhan, maka masing-masing pribadi harus berjuang dengan segala kekuatan. Berarti orang ini yang diumpamakan sampai menjual seluruh miliknya dan membeli ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Orang ini memahami dari hal kerajaan Allah. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk kerajaan surga. Jadi jangan hanya berpikir bagaimana kesibukan hidup kita, sementara kita ngerti dunia ini bukan tempat kediaman kita yang asli. Kita ini hanya sementara. Kita punya tugas misi untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk menjadi saksi, menjadi terang di dunia ini. Dikatakan menjadi anak-anak terang. Kalau kita mengerti persoalan ini, bahwa betapa berharganya pengorbanan Kristus itu, lewat pengorbanannya menjadikan kita ini kerajaan imamat. Dia memperluas kerajaannya di bumi. Di bumi sudah diberkati Tuhan, sementara dalam kekekalan suatu saat tersedia juga bagi saudara. Sebab itu kalau kita pikir sekarang, apa sih untungnya Tuhan berkorban untuk saudara? Ini kasih. Maka betapa orang yang diumpamakan tentang harta terpendam ini, orang itu begitu semangatnya sampai menjual seluruh miliknya, membeli ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Orang ini mengerti rancangannya Tuhan. Kalau lewat pengajaran firman Tuhan yang laksana aliran air kehidupan, pengajaran kitab Wahyu nanti terus berkembang, yang dibeberkan dengan pola tabernakel, saudara akan memahami tentang rancangan Tuhan, tentang kehendaknya Tuhan, tentang keputusannya Tuhan pada akhir zaman. Saudara mengerti
Di dalamnya tersimpan rahasia kehidupan yang kekal. Kalau saudara memahami itu, maka saudara akan gairah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal, budi, dan kekuatanmu, saudara akan melayani Tuhan. Dan saya percaya satu sama lain akan berkembang, satu sama lain akan bertumbuh sesuai dengan bagiannya masing-masing. Amin. Saudara akan semakin bergairah. Nah, kalau kita renungkan, saudara duduk diam dengan tenang. Apa untungnya Tuhan berkorban habis-habisan untuk kita? Andai kata saudara tidak menyembah Tuhan pun, Tuhan juga tidak rugi. Andai kata kita tidak beribadah seperti ini, Tuhan juga tidak rugi, saudara. Tapi Tuhan itu mesake sama kita. Tuhan itu kasihan sama kita. Manusia itu kondisinya seperti binatang yang akan digiring ke tempat pembantaian dan dibinasakan. Tuhan kasihan dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak menghargai nilai-nilai ibadah, seringkali kita tidak menghargai nilai-nilai pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya ketika saya pakai dasi di sini, nyampaikan firman. Pelayanan itu tidak sebatas pada ini yang main keyboard, main drum, main bass, multimedia dan semuanya. Pelayan perjamuan suci. Pelayanan tidak cukup berhenti sampai di situ. Itu dalam jamaah, dalam ibadah sakramen. Tetapi kehidupan yang berjalan dinamis setiap saat, setiap hari di rumah masing-masing itu pelayanan. Bagaimana saudara membangun keluarga menjadi keluarga yang dipenuhi kemuliaan hadirat Tuhan, keluarga yang damai di mana kerajaan Allah ada di dalamnya, Tuhan yang bertahta di dalam keluargamu. Jadi jangan berpikir pelayanan itu hanya sebatas ketika kita pakai pakaian formal, dasarnya pakai jas, ganteng-ganteng. Karena kami punya tugas mengelola base camp pastori ini, maka aktivitas pastori ini itu pelayanan yang harus dikerjakan. Dia ketika umat datang, ketika ada tamu datang, paling tidaklah lingkungan ini enak dilihat, bersih, tertata rapi. Terjadi satu kerjasama yang baik satu sama lain. Membentuk sebuah tim yang solid, membentuk sebuah tim yang otomatis tahu, memahami ritme kegerakan dalam satu tim itu tidak mudah. Kadang-kala itu dianggap sepele. Kadang saya harus sabar, saya nerangke, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Hidup itu seperti itu. Jadi terangnya begitu, tidak segampang. Terus nanti paham dong itu. Kadang saya itu menemukan hal-hal yang lucu, aneh. Ketika
Ketika kalau saya ajak pertemuan, ngobrol bareng begitu, dan menyampaikan sesuatu yang aneh-aneh, mesti ini sudah mengerti, sudah paham. Tetapi bukan berarti saya harus nunggu, enggak. Saya nunggu orang lambat, tidak bisa. Nanti saudara sendiri yang dirugikan, jemaat nanti dirugikan. Nanti secara alami penampian demi penampian itu pasti terjadi secara alami. Kalau orang itu memahami nilai pengorbanan Kristus yang menjadikan dirinya sebagai imamat yang rajani, maka orang-orang seperti itu akan paham, akan mengerti bahwa hidupmu menjadi berharga, menjadi bernilai karena Tuhan yang sudah berkorban. Ingat, kalau kita pikir dengan cara yang sangat lembut hati, maka harusnya kita ini bersyukur dan terus bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur. Amin. Karena apa? Begitu Tuhan itu menata hidup kita, maka dalam pergumulan yang kadang bukan galau, tapi ya pelayanan itu sudah sekian puluh tahun. Saya di Mojokerto, saya buka foto. Saya bongkar foto itu, ya belum semua. Kalau saya bongkar file-file yang ada di hard disk itu, ada berapa tower hard disk itu. Sudah sekian puluh tahun. Bapak dia bilang, di sini gua ganteng ayu-ayu. Saya ini kok mungkin lepo ya, lepo fisiknya. Rasul Paulus juga menyadari bagaimana badan ini semakin merosot. Ya jelas. Tapi karena kita ini sering ketemu, dipikir kita ya seperti itu, badannya dulu ya seperti ini saya lihat. Tapi enggak, ternyata setelah dibuka filenya, wah dulu imut-imut nanti. Aduh saya. Tapi dibanding karo Pak Depauna, dibanding sama Pak Diagus. Pak Diagus kok kita sangar gitu ya. Bukan kumisnya yang seperti itu. Nah di jejernya karo fotonya Pak Desuki kan loh. Pak Desuki katanya halus loh ya. Tanpa kumis sama sekali. Dipikir kita ngendi kok kayak ini dilengani apa ira ini. Turun banyak fotonya, karena tak upload kabeh. Jadi nanti saya turun nanti. Pas fellowship makan bersama keluarganya Pak Di Agus keluarga di teras itu. Teras kalau dulu saya di kamar pojok itu, ingat ya, beberapa itu. Full ada itu. Sekeluarga almarhum Hamid masih full. Sekeluarga ada di situ, foto-fotonya ada semua. Itu belum ketika anak-anak sekolah minggu tampil dengan kostumnya masing-masing pas Natalan. Ada yang pakai underdog, ada yang pakai kulot, ada yang pakai ini ya, kostum masing-masing anaknya lucu-lucu. Anak yang mau gila, bulat. Nah, nyanyi masih sebelah kiri udah diangkat-angkat ini. Dan dia nyanyi, pokoknya dia nyanyi itu tidak mau kalau yang keyboard tidak papi nih, tidak mau kalau papi yang keyboard. Sekian puluh tahun tidak lepas dari bimbingan orang tuamu, saudara sekarang sudah punya anak ternyata. Saudara terbiasa dididik orang tuamu menderita dalam pergumulan doa puasa. Menurut fotonya Mas Budi waktu nih apa itu Bandi Ali itu, waduh, lancip, bandingnya saya jajaran kalau foto saya ini.
Amine ya ngono. Aku ora teko delok api. Lalu untuk daerah teko jadi. Ya. Tapi apa kan? Lah nek penggembalaan sudah laki-laki mengambil porsi yang terbanyak di dalam pergumulan, bukan berarti istri-istri tidak puasa. Tapi yang dijelok-jelok itu laki-laki, saya gitu kan. Apalagi saya gembala sudah. Saya tidak ngereken penampilanku seperti apa, yang penting aku nurut. Saya depres, mau puasa. Kalau mereka sekian, kamu sekian. Kamu mereka sekian, kamu sekian. Jemaah segini, kamu segini. Itu depres ya. Kalau tidak, jangan berkata-kata gembala. Harus ngomong apa coba? Ini harus ngomong apa depres? Berjuang, berkumpul. Semua memori file-file itu ada. Menjadikan saya itu hanya bisa nangis, Tuhan terlalu ajaib tanpa pengorbanan Tuhan. Perjalanan panjang yang melelahkan, dan ini belum selesai saya katakan. Kadang saya nggak kuat lihat foto-foto file-file masa lalu, tidak kuat. Tak tutup, tak simpan lagi. Nanti pas rasanya ya apa, tak buka aneh. Biar saya bangkit, saya bisa mensyukuri kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa. Kapan lagi kembali saya juga tidak ngerti. Kalau sudah pergumulan di sana, di lockdown, mau HP tidak tahu sekarang sudah bisa atau belum datang. Malah ya tidak bisa. Seminggu di sana, seminggu tidak ada HP. Kecuali pembacaan kitab, tidak ada sambungan ke sana. Di saat itu, bagaimana kita belajar mensyukuri kemurahan Tuhan itu? Jadi jangan sepelekan, jangan meremehkan didikan, menunda-nunda waktu. Bersihkan ruangan ini. Apa kira-kira terus melek itu? Oh itu diuber bersih. Kadang Elis, bukan kadang Elis itu bongkar itu papan itu sendiri. Nah perempuan sekecil itu ya, nah Elis itu gede kaya misi itu keluar papan gak masalah. Gak mungkin cemet ya kan. Tapi nek kaya ini coba ya bayar nih, caci ini bapak isi apa ngarit rombulek dari bongkar-bongkar. Ya iso, karena apa? Salate. Yang lain tidur, kamu jangan tidur. Yang lain nyantai-nyantai, kamu jangan nyantai-nyantai. Suppress. Biar sampai nanti suatu saat sambat. Wah, aku paling capek. Bagus. Kalau sudah merasakan aku paling capek, itu bagus dari calon pemimpin. Ngerti ritmenya waktu. Capeknya untuk apa? Biar ngerti sejarahnya, ngerti alurnya. Ikut gembala. Saya berapa kali ikut seorang gembala. Saya terangkan bolak-balik bagaimana mengikuti kegerakan dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Semua ready. Sebelum gembala pergi, mobil bersih. Bukan berarti saya minta tolong ya cucikan mobil. Tolong Pak cucikan mobil. Saya ikut gembala, saya ikut romo. Apa yang bisa tak kerjakan, tak kerjakan. Jangan sampai tertidur. Apalagi ketika gembala melek. Itu didikan. Ada Agus itu tahu pergumulan, banyak pergumulan gembala, tahu mobilnya gembala, dia dicuci, nyuci kan beliau harus sendiri. Saya tahu sendiri. Mobil bersih, siapa tadi yang nyuci? Pak D-nya ngerti. Pak D-nya itu kemana-mana ikut ngantar saya.
Bagaimana perjuangannya gembala ketika Hana juga masih mulai rambatan ke Pantai Kerakang, beliau juga ngantar saya. Hana belum bisa jalan. Ke Bali juga begitu, kemana-mana jemaat bau-bau. Nah, kadang-kala ketika ini foto-foto grup Mojokerto, jemaat Mojokerto, Pak Disuki kok tidak ada. Pak Disuki ngantor dari seberangkat, ambil bagian yang lain, persembahan, support, doa puasa, sholat, semua ambil bagian masing-masing. Jangan buka nyanyi antar baik rapo pak ini, fotonya gak ono, diedit cemplung ono, ya beda. Nek editan foto saya kan zaman dhisik kan beda. Masing-masing sesuai bagiannya. Saya paham itu. Saya pernah bawa rombongan besar naik kereta dengan apa nih, bawaan yang cukup banyak, koper-koper yang begitu banyaknya. Lalu bebelkan beberapa tempat naik kereta, masih ingat? Koper sama nakai. Sudah ditaruh, sudah pintu, orang-orang sudah pada masuk. Aku coba koper. Jadi rombongan besar waktu itu. Kuasa pengorbanan Kristus itu didikan. Kalau sekarang itu mendidik kita. Jadi anak-anak muda sekarang, keluarga-keluarga muda sekarang, jangan berpikir dan jangan larut dalam zona nyaman fasilitas yang disediakan oleh Kabbalah dengan konspirasinya. Oke, manfaatkan seberapa yang saudara perlu, seberapa sesuai dengan padanan berkat yang ada. Jangan sampai larut terbawa masuk ke dalam zona fasilitas. Sebab kalau sampai sudah larut ke dalam fasilitas, sudah sulit keluar. Akhirnya sudah tidak bisa memperhatikan kerajaan Allah. Dipikirnya ibadah itu adalah zona nyaman menurut ukuran fasilitas. Bukan itu tujuannya. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ibrani pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, dia itu bukan ciptaan. Dia itu pencipta. Sehingga kalau kita pun tidak menyembah dia, dia tidak rugi. Tetapi dia berkorban bahkan sebagai imam besar. Itu upayanya dia supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini terlindung. Apalagi menjelang akhir zaman, menjelang kedatangannya, banyak bencana demi bencana, pemusnahan, malapetaka demi malapetaka terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Terus bagaimana posisinya manusia? Kalau manusia itu tidak dipilih dan ditebus oleh pengorbanannya, maka yang ada adalah manusia-manusia fasik. Manusia-manusia yang hidup hanya untuk kepuasan hawa nafsunya. Manusia yang hidup hanya untuk berfoya-foya, untuk kesenangan dirinya. Terus, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis,
sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi supaya kita dapat beribadah, supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup, maka syaratnya kita disucikan. Kita percaya bahwa pengorbanan Kristus itu menyucikan hati nurani. Sumber dari segala kondisi yang ada di bumi ini, hati nurani jahat, maka akan terjadi perbuatan jahat. Hati nurani baik, kudus, maka akan muncul satu kesaksian yang kudus. Masalah boleh ada, selagi kita masih hidup sewajarnya, maka persoalan demi persoalan akan semakin terjadi. Tunjukkan bahwa saudara itu GPA, generasi pemenang abadi. Jadi ini GPA itu sakti. Kesaktianmu di mana ketika ada masalah? Saudara bingung. Orang sakti itu ketika menghadapi masalah belajar tenang, mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikirannya. Dan datang kepada Tuhan. Kalau sudah datang kepada Tuhan dan bertanya, maka Tuhan pasti menjawab. Kenapa Tuhan begini? Tuhan pasti menjawab. Amin. Jangan bertanya-tanya. Apa bedanya bertanya kepada Tuhan dan bertanya-tanya? Itu enggak? Beda enggak? Bedanya ini. Jangan hanya bertanya-tanya, tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Kalau bertanya-tanya, saudara secara aneh warung karo ngopi, bertanya-tanya kalau jadi apa ya? Apa ya? Lah itu bertanya-tanya. Dan bertanya kepada Tuhan, saudara berdoa dengan penuh kerendahan hati, saudara pasti bisa menangkap lembutnya suara Roh itu berbicara dalam hati saudara. Apa yang terjadi? Kok terjadi seperti ini? Maka Roh yang dahsyat itu berbicara dalam hatimu, dia akan menjawab pertanyaanmu, diungkapkannya, digelarnya, ditunjukkannya tentang apa-apa yang harusnya tidak saudara jalani. Amin. Jangan bertanya-tanya. Kalau bertanya-tanya, bukan rokokan. Oh, apa ya? Gendeng gitu. Apa iki? Lah sampai entek rokok sak kotak, terus bertanya-tanya terus. Pemborosan. Enggak cukup begitu. Terus bertanya-tanya, langsung kalau ngombe. Ngombe apa? Topi miring. Buka itu. Seperti botol aqua tutup abang. Ya kan? Campur budrek, campur Sprite, dicampur lagi anggur kolesong, cap orang tua. Sebab boleh sing cap orang muda tidak ada. Langsung klenger-klenger tengleng-tengleng kakek turu pasti. Coba nek mau banyak tidur lagi, teletok. Jamur teletok, begitu teletoknya. Jamur teletok. Menurut yang sudah berpengalaman. Teruskan ayat selanjutnya. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yes. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan
tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi seluruh prosesi peribadatan pada masa Taurat menurut pola yang ditetapkan Tuhan, maka seluruh perabotan bait Allah harus dipercikinya dengan darah sebagai bukti bahwa persembahan, kegiatan, sarana prasarana ibadah itu sah di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah dan guna kepentingan kita. Jadi pengorbanan Kristus, kasih karunia itu Dia nyatakan itu untuk kepentingan kita, tanpa melihat latar belakang kita itu seperti apa dosa kita, seperti apa kegagalan kita, seperti apa kelakuan kita. Tanpa memperhitungkan itu, maka Dia berjuang, maka Dia masuk dalam hadiratnya untuk kepentingan kita, tanpa kita minta. Kasih karunia itu turun atas kita, dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi kalau menurut aturan Taurat, maka prosesi penyucian dan pendamaian itu dilakukan setahun sekali. Jadi membakar persembahan-persembahan korban pengampunan dosa, penebus salah dan lain sebagainya itu dilakukan setahun sekali. Itu menurut aturan Taurat. Tetapi setelah Dia berkorban mati di kayu salib, maka kita ini disucikan setiap saat supaya kita layak beribadah kepadanya. Terus, sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, jadi Dia satu kali berkorban pada zaman akhir untuk menghapus dosa kita. Jadi kedatangannya yang pertama dulu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tujuan kedatangannya adalah untuk menebus dosa kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan, penebusan dosa lewat pengorbanannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, satu kali Dia berkorban dalam misi menebus, menanggung dosa banyak orang. Terus, sudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, untuk kedatangannya yang kedua kali nanti bukan untuk menebus dosa lagi, tetapi untuk
menganugerahkan keselamatan kepada yang menantikan dia. Jadi jelas prosesi kronologi dari apa yang dirancangkan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, prosesnya jelas. Prosesi peribadatannya jelas. Oleh sebab itu masing-masing kita terus belajar bersyukur. Hidup kita harus semakin hari semakin memahami nilai sebuah pengorbanan. Kalau kita memahami nilai sebuah pengorbanan, maka hidup kita dari hari ke hari itu dibangun oleh kekuatan Tuhan menjadi satu kehidupan yang indah. Kerjasama satu sama lain, saling bertumbuh, saling mensupport, saling menopang. Dengan demikian, nanti di tengah-tengah keluarga, anak-anak juga hidup tertib. Kalau tidak tertib ditegur sekali, lali, lupa, ditegur lagi, lupa lagi, ditegur lagi. Kita harus sabar untuk membentuk sebuah tim yang masing-masing saling memahami. Seperti 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5. Mulai pertama, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, jadi Tuhan Yesus datang seperti pencuri yang tidak diketahui orang. Ini versinya orang-orang yang tidak berjaga, yang gitu. Nenek pencuri itu datang dan saudara tahu, berarti saudara pasti berjaga. Artinya menyangkut kedatangan Tuhan kapan, jamnya, harinya, minggu, bulan, tahunnya kapan, saatnya nanti akan tahu. Kalau saudara berjaga, saudara tidak usah mengejar pengen tahu. Belum, ya kan? Pengen tahu kapan hari hanya, tidak usah dikejar. Syarat-syaratnya saja dipenuhi. Setelah syarat-syaratnya dipenuhi, pasti saudara tahu nanti. Amin. Pasti tahu. Syarat-syaratnya sebelum dipahami, ya kita tidak mungkin dikasih tahu kalau syarat-syaratnya tidak dipahami. Terus, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi kalau saudara dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak terang, jadilah anak-anak terang yang bertindak tepat. Kalau Yohanes pasal 3, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, iman yang seperti apa? Iman yang direalisasikan di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang berada dalam pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang di
ditindaklanjuti dengan satu perjuangan. Jika dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, satu sama lain ada nasihat. Satu sama lain ada support, saling membangun, berjaga-jaga. Jika ketika sudah dalam kondisi istirahat juga dalam perlindungan Tuhan. Kan karena ini jiwanya mesbah dupa, kan bukan berarti terus kita full penyembahan terus, kan tidak. Sebagai pribadi yang menyembah Tuhan, ada saatnya sudah istirahat, rest, sudah dilindungi Tuhan. Saudara paham perlindungan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga dikatakan ayat 12, kami minta kepadamu saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, ya, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi sebagai seorang pengurus, pemimpin, dikatakan untuk menyampaikan teguran firman Tuhan secara pribadi. Saya ngurusi pastori, kalau mereka tidak tertib ditegur. Ada saatnya saya menghadapi situasi yang tidak nyaman. Kan manusia itu kalau ditegur kan kadang merasa tidak salah. Saudara kan belum sampai kepada titik salah, saudara harus ngaku salah demi orang lain. Kan belum sampai pada titik itu. Tuhan Yesus sudah sampai pada titik itu. Surga tempatnya, turun menanggung dosanya orang. Padahal kita harus punya pikiran dan perasaan sama seperti perasaan yang dimiliki Kristus. Bodoh dipinterke itu mantap luar banget. Jadi binasa, tetapi dia berkorban dan kita diselamatkan. Wah, itu betul-betul tiap hari harus bersyukur. Amin. Tiada henti-hentinya kita ini bersyukur. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, Ya. belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya. Kalau ada yang tidak tertib, ditegur. Jangan takut. Nanti anak jadi gondok. Ngomong Farah tidak tertib itu ditegur Pak Dea. Jangan tawar hati, jangan menjadi pegel karo anak. Tegur, nah, dilinggur nih, dilus-lus. Nah, teringat waktu kamu kecil senenganmu trompet. Kemana-mana gawe trompet. Apakah mungkin jangan-jangan suatu saat nanti suami atau kamu dipercaya Tuhan jadi peniup trompet, peniup sangkakala yang menyuarakan firman Tuhan? Itu bisa juga toh. Amin. Tidak menutup kemungkinan. Anda katakan kamu pengusaha, kamu hamba Tuhan, banyak sekarang ini. Oh, aku udah mau jadi hambanya Tuhan. Terus mau jadi hambanya, jadi hamba Tuhan. Hanya ada dua pilihan, jadi hamba Tuhan atau hamba dosa, kan gitu kan pilihannya. Hamba Tuhan, pemain musik itu hamba Tuhan di bidangnya. Disupport anak-anak, pinter, parah itu pinter. Mau saya kalau melihat apa itu rekamannya depan nyanyi, waduh, sampai meliu-liu, sampai dia menghayati sedemikian rupa. Aku harus nangis tapi turun situ.
nangis malah nyeraro. Dan baru di sini nyanyi single keyboard langsung nambah nyanyi saksian lagu yang dihayati. Wah sebelah aku nangis malah terus. Nah dia upload yang gede itu saya lihat ya udah ngerti kan. Jadi ya, memang membimbing anak kita perlu sabar. Kadang kita pengennya itu tertib semuanya. Anak-anak itu tertib semuanya. Kenyataannya kadang mungkin lupa atau mungkin karena malas sekarang ya ditegur. Karena anak. Nanti levelnya misal sarjana teologi, jadi enteng. Jadi itu enteng, ringan sebenarnya. Karena tanpa harus banyak didikte harus ngerti. Gitu kan. Dulu sebelum S1 ada namanya apa ya? Nek guru itu SPG, ada SPG ya. Waktu lulus SPG itu udah luar biasa. Kualitas SDM-nya itu sudah di mana-mana sudah dihargai orang karena kualitasnya bisa menjadi contoh. Kan gitu. Dan tertib, ditegur, jangan bosan kalau ditegur. Ya memang nggak tertib kok. Terus kosro, yo. Biasanya kan orang ditegur 1 kali, 2 kali terus jawab terus kosro, yo. Memang nggak tertib. Apa nu? Nek kulot, nek celono itu di tempatnya. Ini kan kotor Bapak sayang. Terus nek kamar tempat tidur sudah kotor, ya sudah taruh ember atau apa itu biar kamarnya tidak pengap. Sekali 2 kali, yo. Mulai kok. Yo kamarnya. Kalaupun kamarnya AC terus ada pewanginya campur karo wangi nih apa boy celana itu kan tidak enak kalau sedino keringetan ngomong itu biasa kerja di lapangan terus kumut-kumut ngomong udah ngerti dewe kan harus kok macul gebol lemah tuh blok nah ini masalahnya sih ngepet kan tertib. Nah, ini lagi kontes apa ini rame ya. Musim layang-layang. Layang-layang itu bukan mainan anak-anak, sudah yang terkasih dalam Tuhan. Betul? Layang-layang itu bukan mainan anak-anak. Anak-anak itu diajari yang tua, hiburan. Tapi nek sedina mundur layangan, nanti ireng kayak apa itu. Kalau bertanya-tanya, kalau aku putus kamu sampai di mana? Jatuh di mana? Jadi hati-hati ngasih tahu anak-anak layangan. Kalau anak pastor sampai bucel itu mereka ini layang-layang. Dulu putih-putihmu tuh. Karena layang-layang jadi babak belur baret ini. Karena apa? Orang delok dalan melayu ngoyak layangan pedot senare udah hati-hati banyak korban karena layang-layang kecemplung sumur karena ngoyak layangan cuma orang dhuwur gak mikir itu bukan harta karun tapi tidak tahu kalau sampai sudah segitunya itu betul-betul harus diwaspadai. Jangan sampai terlalu termimpi-mimpi soal layang di situ. Itu cuma dhuwur dipeneki. Gak pikir nek pedhot ceklek gitu terus ambruk ceblok ya. Banyak korban sudah berjatuhan karena layang-layang. Bukan tidak boleh main layang-layang. Silakan, tapi harus tahu waktu.
Harinya dulu timur, putih, akhirnya udah layangan. Nanti kaya duit. Jadi silakan ada waktu. Oh saya dulu juga begitu kok. Nah, apalagi anak laki. Kalau tidak pernah kenal layang-layang berarti ya rada kebacut ya kan. Parang aja ya perempuan cewek aja. Wah, tak layang-layang gede deh. Itu mental dan ketelatenan, ketekunan mengendalikan sesuatu. Latihan mengatasi badai. Sekalipun ketika saudara main layang-layang belum pernah diterjang badai. Belum pernah kan? Kalau ya angin. Belajar dari situ. Kalau layangan sampai tenang, obat api wah. Nek wis layang-layang wis ngene iki. Angin sidik. Mesti dulu besar. Nek uripmu. Kemangin masalahku mau api ya dulu. Iku wis hati-hati. Saudara yang mengendalikan aja bingung. Ya apa iki? Ya apa iki? Cepat-cepat dan ditarik. Cepat-cepat ditarik, dibenahi. Mesti ada yang tidak seimbang. Amin. Amin. Kuno ubar mobil ra iso tenang, mesti ana sing ra seimbang. Nek dibenahi diseimbangke. Sebab ada layangan yang tenang kok. Ono angin terus angin naik semua. Senarnya ditambahi dia naik lagi. Senarnya tambahi lagi, naik lagi dengan tenangnya. Tapi kenapa kok layang-layang mau mati? Cilik bisa, ya kan? Jadi gede-gede, gue buta. Oleh sebab itu berjuang. Tidak tertib hidupmu. Kalau ada yang menertibkan, ada yang mengingatkan. Istri kan paling dekat kalau sudah keluarga kan. Kadang suami lalai dibantu. Nah, kalau sudah punya anak beda ya kan. Sudah punya anak beda lagi. Akan mengubah pasti. Kalau enggak keluar repot. Jika nanti bisa merasakan mangku anak. Kalau minggu anakmu ditaruh, tidak mau, tetap harus diperlukan. Kurang minum sedikit, tidak mau. Ada saatnya begitu. Sementara istri masih sakit, besok masih ngurusi. Makanya kalau orang tua opa-opanya masih, omanya masih, bukan berarti itu kebahagiaan juga bagi orang tua. Jangan anggap orang lain bahagia. Sukacita Tuhan yang luar biasa. Hidup tertib. Hiduplah mereka yang tawar hati. Bukan satu sama lain ada komunikasi. Tenang Mas Yosi, tenang. Mantu bisa sharing. Ya, dulu awakmu, dulu raimu kok. Kayak Gunung Garut. Kok saya lencur teh, apa teh ya? Tupang doa Mas, aku rada pusing kayak layangan aku ya apa ya. Jadi kalau tanya bagaimana bisa tenang, kok bisa seger, tanya Mas Daus ya, tanya Daus. Hasilnya apa? Mas Daus ngerti. Coba tanya kapan ini? Pak Buai ya. Tanya Mas Nur, Mas J, milik kerendahan hati. Ya, mereka sudah punya pengalaman berjuang mempersiapkan sebuah acara yang sakral. Pengalaman yang ya pahit, ya sesek, ya enak, ya sedap, ya anyep, ya pahit, ya asin, ya rasakan. Jadi yang sudah melewati masa-masa itu ya sharing. Tenang ya, segala sesuatu ada masanya. Jadi dia ada pengharapan.
kemarin itu sudah naik pohon dia di belakang, naik pohon. Amin, dari bawah itu tak mantul, mudah-mudahan orang anjir karena itu. Ya, nebang pohon jati itu loh, naik pohon nebang pohon jati, bukan bunuh diri ya mosok ya selalu itu, murah mau apa-apa. Nggak ada masalah dia sebenarnya, nggak ada masalah. Ya tadi, nggak ada kan? Memang nangis. Semua ada tuh masalah. Mas Heru dulu mau nikah juga ngadepi masalah. Tak toto, ini loh deh, strategi yang ini. Tapi itu tuh seto. Ngerti Heru tak? Ngerti tak? Dulu kenal Mas Heru tuh kita. Sekarang Pak Heru. Dulu kan gini seto, taman. Ibaratnya nyekeli senar ya nang Heru atau itu tak. Ini ditonton ini sih. Oh ini sih. Tapi itu set. Oh aku. Maksudnya waktu nang belakang. Waktu. Oh macam-macam loh. Tak orang ini kan mau yang. Oh macam-macam loh. Aku seneng bayar nanti roh apa kamu. Kita pernah buka. Setelah teruji sedemikian rupa. Nanti aturannya ini. Ada langkah-langkah yang harus dilalui dan semua lancar. Kadang cantok kan mikirnya kan praktis, oh begini, jangan caranya. Ada ditonton saya ini, tahapannya begini. Nanti launchingnya itu pas. Bisa itu menghadapi situasi yang serba ruwet mungkin jangan dibikin ruwet. Kita yang harus tenang supaya kita bisa berdoa dan mohon kemurahan Tuhan. Tuhan pasti memberi petunjuk jalan keluar. Bilalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, sabar, memperhatikan satu sama lain, usahakan kerjakan yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala. Ini yang harus kita bawa, ini yang harus kita kerjakan setiap saat. Tuhan sudah berkorban, berjuang bagi kita. Sementara kalau kita berpikir sebenarnya tidak ada untungnya. Tuhan berjuang, berkorban, mati di kayu salib. Justru malah kita yang diuntungkan. Sebab lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Dijadikannya kita imam-imam yang rajani, yang berkerajaan surga, dan jaminan mendapat hidup yang kekal dalam kemuliaannya itu pasti. Sebab itu haruslah kita terus mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Sebab dari semula Tuhan sudah tetapkan apapun yang terjadi semuanya baik, mendidik kita untuk kita tetap berkebun di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan ujian semua baik dari semua.